Itu kepada Ketua IMA, kepada Saudara Asep Efrada, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini yang insya Allah dalam rangka kajian IMA yang bertemakan Young Muslimpreneur, yang insya Allah nanti kita bersama-sama berdoa sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhirnya nanti. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam mari kita sama-sama junjung ketinggikan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya selaku Ketua IMA dan juga selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah bersedia, yang sudah berkorban untuk menyelenggarakan acara ini sehingga terselenggaranya acara pada hari ini. Dan juga tak luput pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia untuk hadir dalam kajian kami ini, yang insya Allah semoga nanti dari kajian ini kita semua bisa mendapatkan syafaatnya dan bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian juga saya juga meminta maaf dari mewakili dari segenap panitia kajian IMA apabila dalam pelaksanaan kajian ini yang kemungkinan seadanya, dan begitulah dari kami. Mungkin cukup sekian penyampaian singkat dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua IMA yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah teman-teman, kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi pada kajian IMA yang akan disampaikan oleh Ketua BKLDK, yaitu kepada Mas Nurdianto. Untuk memandu pemateri dalam menyampaikan materinya, yaitu ada moderator, yaitu Ketua IMA sendiri, yaitu Saudara Asep Estrada. Baik, kepada Asep Estrada, waktu dan tempat saya persilakan untuk memandu penyampaian pemateri kita. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara ini hingga penyampaian materi selesai nantinya. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa kembali ya di kegiatan IMA, dikarenakan kegiatan sebelumnya kita masih ada kegiatan yaitu tablik akbar, dan insya Allah mungkin dari teman-teman peserta di sini ada juga yang sebagai peserta tablik akbar pada bulan Ramadan kemarin, sebelum Ramadan ya. Nah di sini juga kita sudah terhubung nih dengan Mas Nurdianto ya, Masya Allah ganteng sekali ya pemateri kita malam hari ini. Nah di sini teman-teman sedikit saya mengulas terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan profil dari pemateri. Saya juga menyampaikan bahwa kajian kita ini adalah kajian IMA yang dimana di sini kajiannya akan diadakan 2 kali nantinya. Pertama itu pada tanggal 22 Juni pada malam hari ini, dan juga nanti akan kita lanjutkan pada tanggal 26 Juni. Nah setelah ini nanti setelah kajian Young Muslimpreneur kita akan juga memasuki kajian yang kedua, yaitu kepemimpinan berpikir dalam Islam, yang insya Allah nanti juga akan membuat teman-teman semakin tertarik bagaimana kita berbisnis dan kita menjadi pembisnis yang muslim yang taat gitu ya. Ya teman-teman semuanya, sekarang kita juga sudah terhubung dengan pemateri kita. Sebelumnya saya ingin membacakan sedikit saja dari pemateri, karena pemateri kita ingin informasinya tuh sedikit saja diketahui. Kalau ingin lebih lanjut nanti bisa dihubungi ya. Oke, sekarang saya ingin perkenalkan bahwa pemateri kita
nama Nurdianto. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua BKLDK DIY. Ya. Selain itu juga beliau seorang founder ya. Nah, kalau teman-teman tahu, kalau kita biasa di acara webinar, seminar itu kalau kita mendengar nama-nama founder, itu berarti seseorang yang sudah luar biasa gitu ya. Karena sudah memiliki sebuah keistimewaan. Beliau sudah berani ya. Nah, beliau adalah seorang founder pilar kreatif media. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu pilar kreatif media, mungkin nanti bisa PJ saya atau langsung nanti hubungi pematerinya sekalian gitu ya. Baik teman-teman semuanya, di sini kita akan membuka tentang kajian ini bahwa Young Muslimpreneur ya, ini merupakan sebuah kajian yang kita akan bahwa bagaimana sih seorang muslim itu kita bisa berwirausaha, kita bisa membuat sebuah usaha di masa, apalagi kita ini sebagai mahasiswa, kemungkinan dari teman-teman mungkin banyak kesibukan sehingga tidak memiliki waktu luang yang cukup ya dalam membuat bisnis atau bekerja gitu ya. Namun tekanan dari sisi kiri dan sisi kanan sangat berat, mungkin tekanan dari biaya kuliah, mungkin biaya kehidupan di Jogja yang mungkin membuat teman-teman sedikit kebingungan untuk mencari uang untuk menghidupkan biaya kehidupan di Jogja ya tentunya ya. Nah, di sini kita dalam berbisnis juga kita tidak bisa sembarang berbisnis ya. Tentunya di dalam berbisnis, di dalam membuat sebuah usaha, kita juga harus tahu sistem-sistem berusaha, hukumnya berusaha itu. Nah, takutnya nanti ketika kita tidak tahu bagaimana cara berusaha dengan syariat Islam, berdasarkan syariat Islam, tentunya nanti kita akan terjerumus. Nah, di sini kita akan mengulik nih bagaimana caranya kita bisa berbisnis di mana kita tidak terjerumus ke dalam neraka gitu ya bahasa kasarnya itu. Jadi kita di sini kita berbisnis tanpa riba. Nah, ini bisnis yang sangat sulit yang sebetulnya banyak sekali orang memiliki tantangan terberat di sini karena yang namanya riba itu sangat menggiurkan. Nah, di sini kita berusaha bagaimana caranya kita bisa berbisnis tanpa riba tapi itu juga menggiurkan. Nah, di sini kita akan mendengarkan ini penyampaian dari pemateri kita bagaimana cara berbisnis tanpa riba. Nah, kepada Ustadz Nurdianto, tafadhal Mas Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 41 juta peserta hanya satu yang menjawab ya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi teman-teman semua yang menjawab salam saya, semoga segala kebutuhannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang masih punya utang, segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin yang masih jomblo, semoga segera ditemukan dengan jodohnya. Amin. Baik, wah keras banget yang bilang amin terakhir ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan di Zoom meeting yang diselenggarakan oleh STTA, bukan STTA sekarang ya, Mas Asep. ITDA sekarang ya. ITDA agak sulit ucapkannya karena belum terbiasa ya. Ya alhamdulillah. Hari ini kita diberikan nikmat yang Masya Allah luar biasa. Saya yakin teman-teman di sini semua udah pada makan malam belum? Atau Mas Asep udah makan malam? Aduh, saya belum sempat makan ini. Karena ada kepikiran ini harus selenggarakan ini ya. Ya siap. Kan luar biasa Mas Asep Ketua LDK IDDA menyelenggarakan acara ini sampai lupa makan coba ya. Ya, alhamdulillah wajib kita syukuri ya. Nikmat yang Allah berikan kita yang pada kita pada hari ini, karena banyak nikmat yang hari ini kita terima tapi lupa kita ingat, lupa kita syukuri. Yaitu tadi nikmat kesehatan yang paling penting ya. Nikmat kesehatan, karena kalau kita masuk ke rumah sakit untuk bernafas saja bayar. Nah, hari ini ya coba teman-teman semua menghirup udara, tarik nafas dalam-dalam, mungkin Mas Asep juga boleh tarik nafas dalam-dalam, tahan. Ya, itu salah satu nikmat yang harus kita syukur ya, masih bisa bernapas. Kemudian yang paling terpenting adalah nikmat iman. Nah, iman ini saya yakin di sini semua agamanya Islam ya, atau ada agama yang mungkin non Muslim. Ya, jadi ketika teman-teman sudah berada di din Islam, agama Islam ini, insya Allah ini adalah agama yang benar, bukan yang paling benar ya. Islam ini adalah agama yang benar, dan untuk menuju ke surga hanya di jalan agama Islam ini.
Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di Zoom meeting ini berharap dan mengharapkan mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebelum saya masuk ke materi yang akan saya bawakan nanti, saya ingin sedikit sharing interaktif dulu ya kepada Mas Asep, karena kemarin sekitar 3 pekan yang lalu ya Mas Asep kita ketemu. Insyaallah. Siap. Jadi Mas Asep ini Ketua LDK menyampaikan kepada saya bagaimana kira-kira kalau kita diskusinya ini terkait tentang bisnis gitu. Nah saya agak aneh gitu ya. Anehnya kenapa? Ketua-ketua LDK lain tuh biasanya membahas tentang bagaimana kebangkitan umat, bagaimana mendidik generasi hari ini ya. Nah, ini lain dengan Mas Asep. Beliau mempunyai pemikiran bagaimana kita kajian ini buat ke bagian bisnis-bisnis gitu. Nah, mungkin barangkali saya yang tanya jawab ini. Saya yang tanya kayak sekarang. Ya, mungkin Mas Asep boleh sedikit gambarkan ya kepada kita semua. Kenapa sih Mas Asep menginginkan materi yang mungkin jarang sekali mahasiswa berpikir untuk bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita mempelajari sebuah bisnis sesuai dengan syariat Islam. Silakan Mas Asep, biar teman-teman pada tahu. Baik. Ya baik. Terima kasih Yus. Oke ya. Salah satu yang memotivasi saya kenapa saya mengangkat tema tentang Young Muslimpreneur ini ya. Karena di sini saya melihat sendiri karena saya juga mempraktekkan di lapangan bagaimana hiruk fikuhnya berbisnis ya. Kita berhadapan dengan masyarakat luas, berhadapan dengan orang-orang luas yang dimana kita juga sendiri itu terkadang kita juga hampir saja terikut atau terjerumus dalam kegiatan bisnis yang dimana bisnis itu kan saling menguntungkan. Nah terkadang kita berbisnis itu tanpa landasan sehingga membuat kita itu merasa kita itu yang kita merasa kita ingin diuntungkan terus. Nah di sini saya mengapa salah satunya ya di situ tadi saya merasa perlunya ini bagaimana anak muda ini ya terutama mahasiswa ya. Dari teman-teman ini yang mungkin ya lama di Jogja mungkin ya tapi nggak tahu nih mau cari kerja, mungkin kalau cari kerja kerja part time atau bekerja penuh kemungkinan tidak bisa. Nah salah satu opsi bagi mahasiswa bagaimana kita bisa bertahan di Jogja ini terutama di Jogja ya tentu dengan berwirausaha. Nah tentang berwirausaha sendiri ya saya juga sudah menerapkan ya alhamdulillah ya Allah berjalan sampai sekarang ini ya bisnis saya kecil-kecilan ya jualan nanas gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya bisnis nanas ini saya merasa bahwa ini bisa menghidupkan saya di Jogja, bukan menghidupkan berarti membantu kehidupan saya di Jogja seperti biaya kehidupan sehari-hari dan juga bisa membantu biaya kuliah saya. Nah di sini saya melihat bahwa ini bisa sepertinya kalau kita buat kajian seperti ini mungkin bisa membuat teman-teman itu termotivasi. Bagaimana sih kita itu bisa berbisnis gitu kan? Apa sih langkah-langkah kita dalam berbisnis? Nah, di sini saya juga melihat bahwa, ketika kita mulai berbisnis, tentunya kita tidak hanya sekedar berbisnis. Harusnya juga ketika kita berbisnis, dia juga menerapkan bisnis kita tuh mau arahnya kemana. Dan kita landasannya apa? Nah, tentunya dengan adanya kajian-kajian seperti ini, harapannya ke depan teman-teman, ya saya sendiri dan teman-teman semua, kita bisa menjalankan bisnis sesuai syariat Islam yang mungkin pada saat ini tantangan kita berat. Karena tantangan kita itu adalah menghindarkan kegiatan-kegiatan riba atau bisnis dengan riba. Nah, di sini menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa, kita juga memiliki akal dan pikiran, kita berpikir bagaimana caranya kita bisa berbisnis, tapi tidak keluar dari koridor Islam itu sendiri. Nah, itulah yang membuat saya ini sendiri nih. Kenapa saya tertarik di dunia bisnis. Namun di sini juga saya masih merasa bahwa saya ini terlalu masih jauh atau masih kurang paham. Bagaimana sih bisnis itu supaya kita tuh bisa berbisnis tanpa riba. Saya selalu belajar dan belajar lagi. Nah, di sini memotivasi saya mengumpulkan teman-teman di sini ya. Semoga nanti dengan adanya pemateri ini kan bisa menjadikan, karena beliau ini juga insya Allah kalau masalah di riba bisnis, beliau insya Allah sudah luar biasa di bidang itu. Nah, namun di sini saya hanya mungkin di segi praktik lapangan mungkin saya mampu. Namun dari segi pemahaman tentang sistem berbisnis, tentang hukum-hukum berbisnis, tentang bagaimana cara kita menjalin kerjasama dengan orang lain sih, ketika orang mengajak kita untuk bekerja sama, partner, dan segala macamnya, nah itu saya merasa masih jauh dari kurang, sehingga saya masih berpikiran bahwa lebih baik saya berbisnis sendiri. Karena saya khawatir dengan saya berbisnis dengan orang lain, bekerja sama, takutnya nanti malah saya menzolimi orang yang saya ajak kerjasama.
Nah, seperti itu, Zat. Kalau dari saya ya, seperti Siap, itu. Zat, Masya terima kasih. Allah, luar biasa ya. Jadi begitu teman-teman, udah bisa kita sudahi ya kajian kita pada malam hari ini karena sudah cukup. Masya Allah. Ya, itu tadi udah sebagian materi ya sebenarnya yang ingin disampaikan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan Mas Asep ya. Semoga ini juga memiliki gambaran bagi teman-teman semua. Sekarang saya arahkan setelah ke Mas Asep, saya arahkan ke teman-teman semua. Saya yakin teman-teman berada di sini punya niatan atau mungkin punya usaha yang sudah dijalankan gitu ya. Dan saya juga ingin mengenal teman-teman. Silahkan teman-teman ya melalui via chat tulis namanya, asalnya dari mana, usahanya apa, atau kalau belum ada usahanya ketik menginginkan usaha apa gitu misalnya. Silahkan. Dari Mas Asep mungkin tadi bisa dikenalkan dulu nama gitu ya. Ya. Nama belum masuk ini, belum ada nama, kemudian asalnya dari mana atau kampus, kemudian usahanya apa ya. Kemudian kalau yang belum punya usaha, mengharapkan usaha yang seperti apa. Barangkali teman-teman pada mendoakan di sini, amin, terwujud gitu. Nah, berarti saya dulu tadi ya, karena saya juga boleh. Mungkin dari teman-teman semua, mungkin dari sini ada beberapa orang yang belum mengenal saya ya. Jadi perkenalkan. Di chat aja Mas Asep. Jadi teman-teman pada ngikut. Wah, siap ini ya. Saya gitu. Coba kirimkan ya kepada teman-teman ya. Saya juga pengen mengenal teman-teman semua. Tadi ya saya mungkin bukan berharap ya. Saya yakin pasti teman-teman di sini ada yang lebih paham ya dari kita terkait fikih muamalah ya, branding marketing, business improvement. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Ya, mungkin bisa ya teman-teman diketik nama dari sekian 44 peserta kok belum ada ini. Gimana? Ayo. Saya tunggu ya. Kalau belum ada berarti tidak kita mulai. Ya, ini seperti Mas Asep ini ya. Teman-teman yang lain boleh. Pada malu-malu ya. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk ke pembahasan inti kita, ya saya sedikit mengenalkan diri saya ya. Tadi walaupun sudah disampaikan oleh Mas Asep ya bagaimana tentang diri saya ya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Nurdianto, asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah di Jogja sudah menyelesaikan kuliah di Lembaga Pendidikan Perkebunan ya. Alhamdulillah kemarin sudah selesai juga dan sudah dinyatakan lulus. Jadi kalau berbicara tentang masa lalu, itu dulu saya ketika semester 1 sudah mencoba mencari penghasilan sendiri ya. Dalam artian ketika saya kuliah semester 1, kok aktivitas saya tuh gini-gini aja gitu. Dalam artian kok banyak nganggurnya gitu. Nah, akhirnya saya mendaftarkan diri di Radio Muslim Jogja. Kalau teman-teman pernah ke Bundaran UGM, itu di belakang KFC ada Radio Muslim. Nah, saya pertama kali kerja di situ. Gitu. Nah, itu singkatnya. Dan alhamdulillah sekarang saya bekerja di perusahaan bisyaro.id ya, itu di bagian konten kreatornya. Barangkali nanti teman-teman bisa mengikuti media sosial kita ya. Di situ saya sebagai konten kreator. Konten kreator itu apa? Yang membuat video, yang membuat konten-konten, ngedit poster, ngedit video itu. Nah itu. Kemudian saya sudah membuat sebuah bisnis ya. Kalau teman-teman mengetahui definisi bisnis itu, teman-teman pasti bakal mengenal namanya jasa atau produk ya. Kalau berbisnis itu kalau tidak menjual jasa ya produk gitu kan. Produk misalnya makanan. Nah yang saya lakukan ya, yang saya buat ini merupakan bisnis jasa ya. Jasa. Jadi pilar kreatif media ini, pilar itu artinya penyangga ya. Nah, jadi di dalam ini terdapat editing itu secara singkat tentang bisnis yang saya jalanin hari ini. Dan karena saya
saat ini berada di bisnis ini, tapi tidak kemungkinan saya juga menjadi seorang pegawai atau karyawan di sebuah perusahaan ya. Kalau teman-teman kenal Jack Ma, ya Jack Ma itu founder atau bosnya dari Alibaba ya. Nanti insya Allah akan kita putar terkait videonya. Nah itu beliau sampaikan kalau kita ingin sukses, kita belajar dulu dari orang. Ya, belajar dulu dari orang. Nah itu yang saya lakukan selama ini. Ya alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran bagaimana nanti ke depannya. Nah hari ini saya menjadi karyawan itu bukan karena saya hanya ingin mencari uang saja, tapi bagaimana saya melihat konsep sistem dari perusahaan ini gitu. Apalagi alhamdulillah perusahaan yang saya jalanin ini merupakan perusahaan yang standarnya itu standar Islam gitu. Nah, bagaimana tentang akad-akad ya, akad ijaroh. Jadi kita sebagai karyawan, teman-teman nanti sebagai karyawan ketika bekerja di perusahaan itu juga wajib mempelajari ilmu akad-akad karyawan atau akad-akad ijaroh. Ya, contohnya di perusahaan kita ini karena memang standarnya Islam gitu ya. Jadi misal ketika bekerja itu ditetapkan dari jam 9 sampai jam 4. Nah, fokus kerja kita itu dan fast respon kita itu hanya di jam tersebut aja. Tapi bagaimana jika perusahaan meminta kita malam-malam untuk datang ke kantor? Nah, itu tidak boleh gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak boleh kita baper-baperan dalam menjalankan sebuah usaha atau perusahaan tersebut gitu. Makanya sangat hebat sekali ketika kita menjalankan sebuah sistem dalam perusahaan itu mengikuti standar Al-Quran dan hadis. Ya, karena sekali lagi yang ingin saya sampaikan ya Islam ini tidak hanya sekedar ritual sholat, ritual puasa di bulan Ramadan ya, tapi Islam ini mengatur kita dari bangun tidur sampai bangun negara, dari masuk kamar mandi sampai masuk surga. Nah bayangkan seperti itu. Nah ini mungkin saya sedikit memutarkan sebuah video ya agar teman-teman mungkin juga bisa mengambil kesimpulannya lah terkait bagaimana masa lalu dari Alibaba atau Jack Ma ini. Suaranya masuk Mas Asep? Masuk kan? Masuk. Oke. Good morning. Bonjour, comment allez-vous? Well, thank you. I would love to discuss something about the failures, mistakes we made. The thing I feel most thankful is all the mistakes, all the refuse that I got. Because without that, there would never be Alibaba. In the past 18 years, every day we make mistakes. Every day we were rejected. I think being rejected, being refused by people, that is very natural. Why people should help you? You have to prove yourself, then people would help you. Alibaba was not made today. Alibaba was made 18 years ago in my apartment. The believing that using internet empower others, using internet to help young people, small business, and women will have bright future. So it's been 18 years hard work in here. Today, there are a lot of books about us. I don't read these books because I think these books not about us. People love to see successful stories, but most of the success stories, they succeed because of the mistakes. I encourage all the young people, entrepreneurs, to learn from the mistakes. Do not study successful stories. Successful stories in the Harvard Business School, normally, there are a lot of things behind you don't know. But if you learn from the mistakes, if you learn, especially the failure case studies, it's going to help you. What I want to say is not about you. Learn from mistakes does not mean you will avoid mistakes. You will learn the attitude towards these mistakes and never give up fighting again. Of course, it's very, very painful when you are rejected, when you're refused. I went all around looking for money. Nobody give us the money. I all go around looking for partnerships. Nobody believe small business and e-commerce in China would work. I was very painful that day, and when I saw one movie, Forrest Gump,
I love that movie, especially the sentence that mom said, life like a box of chocolate. You never know what you're going to get. So stay full. Stay foolish to your dream and continue to fight. So this is what we did as an entrepreneur. We never complain. When people complain, the opportunity comes. So if you can solve the complaints, that is your opportunity. So I love to, when I talk to the entrepreneurs, I feel excited. When I'm sitting there listen to the entrepreneurs talk, I feel inspired. I feel we are the same animal. The difference between big company and small company is not about revenue. It's about the dream. The small companies have the dreams. Most of the big companies, when they get certain size, they only have KPI. So if you fight only for next quarter, how can you survive in such a turbulence times? You have to believe the future. You have to continue to the future. You have to stay focused. As I said to myself early days, if there are 9 rabbits on the ground, if you want to catch the rabbit, don't change the rabbit, change yourself. Stick to one rabbit. If you have the dream, stick to the dream. That is what I believe. So this is what I want to say is that Alibaba started 18 years ago. We never changed our dream. We believe e-commerce. We believe internet. We believe by helping young people, helping small business, and helping empower women, we will have the future. The difference between last century and this century, the difference between IT and DT is IT empower yourself, DT empower others. When you help others, you are helping yourselves. This is what we believe. 18 years ago, 18 people in my apartment. When we had this dream, when we started, everybody say, you guys are crazy. How can you do e-commerce? No infrastructure, no credit system, no logistics, no this, no that. How could you do internet? We say, if there's no logistic, let's build it. If there's no credit system, let's build it. That is why they need entrepreneurs. One of the reasons people say, what's the secret of China grow so fast? One of the things that we Chinese learn very much in the past 30, we learn a lot about America. If you today go to New York, pick up 100 Americans on the street, how many of them can speak more than 10 Chinese words? Very few. If you're in Beijing, Shanghai, you grasp 100 young people and ask them how many of them can speak more than 20 English words, 80 of them. That is you learn. When you appreciate, when you're open-minded, when you learn from others, you make progress. Ya, jadi itu sedikit gambaran ya. Jadi kalau kita ingin mencontoh itu mungkin teman-teman pasti bakalan berpikir ya. Kok kita Muslimpreneur, Muslim bagaimana Muslim berbisnis, tapi yang dicontoh adalah orang-orang kafir. Ya, mohon maaf ya. Dan kita bukan mencontoh dalam perkara akidahnya, tapi sistem dia membangun sebuah perusahaan dari awal itu seperti apa. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Ini yang harus kita pahami karena kita bisa mencontoh dari kesuksesan orang lain. Ternyata beliau itu menyampaikan kalau kamu ingin sukses, kamu harus belajar dari kesalahan orang lain. Nah, hari ini ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, jangan hanya dilihat enaknya saja. Ya, saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang lain gitu ya, atau seorang pengusaha yang sudah menjalankan bisnisnya yang mungkin hari ini sudah baik gitu ya. Ya, mereka juga dulu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Tiba-tiba bisnisnya itu profitnya turun gitu. Kalau teman-teman tahu Dewa Eka Prayoga ya, itu salah satu pebisnis juga asal dari Bandung. Nah, beliau itu pas semester 7 kalau tidak salah, pas semester 7 itu beliau memiliki utang sebanyak 7,2 M kalau tidak salah. Coba bayangkan. Tapi akhirnya ketika teman-teman hari ini melihat, ya dia sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Malah yang kemarin-kemarin itu pas donasi dari Palestina, beliau itu tidak salah mengumpulkan uang sebanyak 200 juta atau berapa, kayaknya lebih dari itu.
Nah, ini yang menjadi sebuah sorotan bagi kita semua. Dan bagi kita umat Islam ada poin penting, ya, poin penting atas bisnis yang kita jalankan. Ya, kalau Jack Ma tadi, Alibaba tadi, bagaimana dia mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dia dapatkan, dia belajar dari sana sini, berusaha untuk mencapai keinginannya, tapi dia tidak menggunakan ruh. Maksudnya bagaimana? Tidak ada kaitannya dia dengan Tuhannya gitu. Nah, sedangkan dalam Islam, ketika kita berbisnis, bagaimana bisnis kita itu tidak bisnis akhirat, tidak bisnis dunia saja, tapi juga bisnis akhirat. Nah, bagaimana kita bisa agar menjadi bisnis yang dunia tadi menjadi bisnis akhirat, ya. Ternyata ya kebetulan saya kerjanya juga di bagian konsultan bisnis, ya. Jadi ada fikih muamalah, branding and marketing, dan juga business improvement. Ternyata orang-orang yang datang ke sini itu hampir rata-rata memiliki hutang di atas 200 juta. Dan utangnya di mana? Ternyata hutangnya ada di bank. Bayangkan teman-teman. Nah, harapan saya buat teman-teman yang berada di Zoom meeting ini, jangan sesekali menggunakan atau utang untuk mungkin keperluan bisnis itu ke bank. Karena bank itu salah satu petaka atau sebuah kehancuran bagi kehidupan teman-teman di masa depan. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini minjem uang di bank, itu tandanya teman-teman sudah menghancurkan masa depan teman-teman dengan hutang. Ya. Kenapa nggak boleh utang di bank? Karena di bank itu sistemnya mendapatkan atau menghasilkan atau juga kena namanya bunga, ya. Ya, teman-teman mungkin sudah paham kalau kita riba, ya. Riba itu tahu teman-teman bagaimana. Jadi gini, misalnya saya sama Mas Asep, saya pinjam uang 10.000 buat beli nasi Padang, oke? Mas Asep bolehin, ya udah Mas, nih saya kasih 10.000. Tapi ingat ya, besok Mas harus balikan uang sebesar 12.000. Berarti ada perbedaan tuh. Saya pinjam 10.000, dikembalikan 12.000. Nah, lalu di mana ribanya? Ribanya itu di 2.000. Coba bayangkan. Dan kalau teman-teman tahu, dosa riba itu apa? Seperti menzinai ibunya sendiri. Coba bayangkan. Menzinai selain ibunya aja sudah dosanya sangat luar biasa parahnya kan. Bagaimana ini menzinai ibunya sendiri? Itu dosa terkecil dari riba, coba bayangkan. Nah itu. Tidak hanya itu ternyata. Misal gini lagi, Mas Asep, saya pinjam uang 15.000 ya untuk beli bensin misalnya. Terus Mas Asep bilang, oke, saya berikan pinjaman 15.000. Terus Mas Asep bilang, tapi nanti antarin saya ya, atau mungkin tapi nanti tolong kusukin saya ya. Nah, antarin itu, kusukin dia, atau namanya pijet, itu juga riba gitu. Makanya kita harus paham, ternyata banyak hal-hal yang kecil itu bisa jadi dosa besar. Nah, problem dari ini semua apa? Karena tidak mempelajari Islam secara komprehensif. Nah, pokok dari semua cabang-cabang dari kehidupan kita ya, bisnis itu kan juga bagian dari sistem ekonomi kan. Nah, sistem ekonomi itu cabang dari akidah kita. Nah, itu harus kita pahami. Nah, maka ingin saya sampaikan di sini ya kepada teman-teman semua. Mungkin sebentar ya, saya ini dulu. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi? Lupa jadi saya. Jadi begitulah kira-kira ya gambaran singkatnya. Ini saya insya Allah akan masuk materi yang mungkin ini penting bagi kita semua. Nah, fondasi bisnis Muslim. Jadi ketika kita menjadi seorang pengusaha atau mencoba memulai berbisnis, kita tahu dulu fondasi kita. Karena banyak orang yang ketika dia berbisnis, dia ada modal nih, ada modal berbisnis. Ternyata bisnisnya tidak mendapatkan profit atau keuntungan yang baik. Akhirnya apa? Dia stres. Oke? Terus dia bingung, gak ada modal lagi. Akhirnya apa? Dia ngutang ke bank. Apakah ada rasa takut dalam diri dia? Tidak ada loh. Kenapa tidak ada? Karena dia tidak menanamkan fondasi bisnis pada dirinya sendiri. Nah, maka fondasi bisnis ini sangat penting bagi kita, bagi umat muslim untuk menjalankan sebuah bisnis. Karena kalau kita sudah mempelajari fondasi ini, ya ketika
usaha kita tiba-tiba bangkrut, ketika kita mengalami ujian, cobaan, itu insya Allah kita sudah paham. Dimana ketika sudah kita udah mempelajari tentang ilmu pondasi ini, kita sudah mempelajari bagaimana tawakal, bagaimana berserah diri, bagaimana ikhtiar, bagaimana sedekah. Nah, pondasi ini sangat penting. Lalu yang dimaksud pondasi itu seperti apa? Karena ya tentu ya ketika kita berbisnis tidak ada yang mau rugi ya. Mungkin Mas Asep ketika jualan apa tadi, jualan nanas ya, maukah rugi? Tentu tidak mau ya. Jadi tentu tidak ya. Tentu ketika kita menjadi seorang muslim yang ingin menjalankan sebuah bisnis pasti ingin sukses gitu ya. Karena ya juga gini, nanti ketika teman-teman sudah mempelajari Islam, teman-teman itu tahu dan jelas apa tujuan teman-teman berbisnis. Jadi kalau teman-teman berbisnis berarti kimahnya itu adalah madiyah, mencari materi. Tapi ketika teman-teman sholat, ketika teman-teman berdakwah, itu jangan sampai mengharapkan uang, jangan mengharapkan namanya materi. Berarti nanti tujuannya masuk ke madiyah. Sedangkan kita sholat, sedangkan kita dakwah, itu kimahnya harus kimah ruhiyah. Bagaimana ketika kita berdakwah, sholat, itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ini kepada teman-teman semua. Jadi pondasi itu bagaimana? Nah, pondasi itu kita harus mengetahui dulu tujuan hidup, ya. Karena sangat jarang kalau teman-teman tanya, ya. Kalau di Yogyakarta mungkin teman-teman main ke titik nol, ya, main ke titik nol tuh teman-teman tanya tujuan hidup kalian apa? Pasti ada yang menjawab ya, pengen senang-senang, pengen kesana kesini, pengen makan enak, pengen dapat jodoh yang baik, gini-gini gitu-gitulah pokoknya. Nah, itu jawabannya benar atau itu jawaban yang relatif gitu. Nah, lalu bagaimana jawaban yang pantas dan seharusnya itu menjadi jawaban yang 100% benar? Pertanyaannya, siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang lebih tahu tujuan hidup manusia ini untuk apa? Jadi kalau teman-teman mungkin Mas Asep ya buat jus nanas, kita nggak tahu nih, kita tanya gitu kan, tanya ke Mas Asep, Mas ini untuk apa? Nah, yang tahu itu buatan Mas Asep itu buat apa, itu Mas Asep sendiri. Ternyata Mas Asep buat jus nanas itu untuk minyak rambut gitu kan, bisa aja gitu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, tujuan hidup kita ini untuk apa? Maka kita tanya ke Sang Pencipta kita yang menciptakan manusia itu sendiri gitu. Nah, ini Al-Quran dari dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami di garis merah ini, menyembahku. Dalam artian seperti apa sih menyembahku ini? Ya, karena kita sholat juga menyembah gitu. Nah, ternyata di sini ya, ketika kita hidup, Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Artinya kehidupan kita ini harus secara totalitas, kafah. Ya, wajib kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Makanya dalam Islam ini ya tidak hanya sekedar membahas sholat, tidak hanya sekedar membahas tentang pernikahan saja gitu. Tapi Islam ini membahas segala-galanya. Teman-teman mau nanya apa? Ya, saya kemarin sempat diskusi dengan mahasiswa dari UGM. Beliau itu agamanya Buddha, jurusan pertanian. Ya, saya tanya ke dia, ada nggak sih agama kalian, dari agama kalian yang mengeluarkan atau yang mengatur sistem-sistem pemerintahan atau sistem ekonomi? Jawabannya apa? Ya tidak loh. Jadinya dari mana? Beliau katakan itu dari manusia itu sendiri yang membuat. Nah, berbeda dengan kita. Ketika kita ditanya, apakah ada dalam agama Islam yang mengatur sistem pemerintahan atau sistem ekonomi? Jawabannya ada. Oke, contoh aja satu tentang sistem ekonomi ya. Ini salah satu solusi permodalan tanpa riba ya, karena tadi Mas Asep juga menyampaikan bagaimana kita berbisnis agar tidak terkena riba. Ya, riba itu kan ketika kita ingin modal, kita buka usaha, kita tidak memiliki modal. Lalu bagaimana? Ngutang ya, hutang ke bank. Ya, itu jelas salah gitu kan, karena ada bunga di situ. Lalu bagaimana dalam Islam mengajarkan kita punya keahlian nih. Misal Mas Asep punya keahlian dalam branding marketing.
bagaimana Mas Asep jualan nanas itu sangat luar biasa. Tapi di satu sisi Mas Asep tidak punya uang, tidak punya modal. Lalu bagaimana? Nah, ini ada dalil hadis yang datang ya, atau hadis qudsi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hadisnya adalah ketika ya berbisnis atau Allah akan masuk ya, memberikan keberkahan bagi hambaku yang melakukan syirkah. Syirkah itu apa? Kerjasama. Nah, ini salah satu Allah memberikan solusi bagi kita yang ingin berbisnis tapi tidak punya modal. Ya, nanti teman-teman dicek aja lagi dalilnya lebih jelas ya terkait bagaimana syirkah itu. Ternyata syirkah ini ada dalilnya. Syirkah itu apa? Kerjasama. Ya, kerjasama. Jadi saya mungkin Mas Asep punya modal uang 100 juta, saya punya keahlian, tapi saya tidak punya modal, maka terjadilah syirkah, kerjasama. Nah, syirkah itu juga diatur, ya teman-teman. Mungkin teman-teman baru asing ya mendengar kata syirkah ini. Ternyata syirkah itu dibahas dalam Islam. Itu dalil hadis, ya. Itulah luar biasanya Islam. Udah gitu, Islam itu tidak hanya sebatas memberikan teori-teori saja, tapi bagaimana ketika bersyirkah, ketika kerjasama bisnisnya, ini mendapatkan keberkahan. Ya, tadi kalau kita sambung tadi hadis berikutnya tadi, Allah akan masuk di dalamnya memberikan keberkahan kalau di antara kedua belah pihak ini menjalankan bisnis dengan adil. Tapi Allah akan keluar jika salah satu dari mereka tidak adil. Artinya tidak mendapatkan keberkahan dari bisnis tersebut. Gitu. Berbeda dengan bisnis sendiri. Apakah bisnis sendiri boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi Allah mengatakan ketika kalian bekerja sama syirkah dalam berbisnis, Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Seperti itu. Nah, ternyata di dalam syirkah pun ya itu ada rukun dan syaratnya ketika ingin berakad kerjasama. Contoh teman-teman, kalau teman-teman sudah nikah ya, kalau nikah salah satu rukunnya tidak dipenuhi, kira-kira bagaimana? Mungkin Mas Asep, insya Allah pingin nikah Mas Asep? Jelas, Masya Allah. Pingin ya. Misal Mas Asep nikah, ternyata wali si perempuan tidak ada, apakah nikahnya sah? Tentu tidak. Tapi Mas Asep tetap bersikeras ya. Wah, udahlah nggak apa-apa, biar aja walinya nggak ada. Toh yang nikah aku sama perempuan ini gitu kan. Nah, akhirnya tetap dipaksa nikahnya. Jadi kemauan kita. Tetap dipaksa walaupun wali si perempuan nggak ada. Apakah nikahnya sah? Walaupun ada penghulu gitu. Apakah sah Mas Asep? Ya, tidak. Tidak. Oke. Tetap dipaksa. Ternyata Mas Asep bawa nih perempuan ini tadi dinafkahi. Apakah ketika dia nafkahi istrinya itu juga sah? Tidak sah kan? Nah, jadi bahaya, satu rukun saja tidak terpenuhi, ya, satu rukun saja tidak terpenuhi, maka turunan-turunannya itu akan menjadi haram. Jadi ketika kita berbisnis, syirkah atau kerjasama, ya, dengan menjalankan rukun-rukun yang tidak lengkap, syarat yang tidak lengkap, maka bisnis itu nanti juga menghasilkan uang haram. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang uang haram, itu tidak hanya berbicara tentang riba, tapi dalam berakad pun, ya, berakad berbisnis, itu juga bisa mendapatkan uang haram. Maka dalam syirkah pun harus ada rukun. Nah, coba, siapa yang mengajarkan, siapa yang memberikan teori semenarik ini, coba. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa memang Islam itu adalah agama yang kompleks yang mengatur semuanya. Nah, tinggal kitanya aja gitu. Mau mempelajari bisnis ini atau tidak gitu. Nah, kita lanjut ke sini ya. Itu sekilas tentang kerjasama atau syirkah ya. Nah, jadi Allah mengatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, di sini menyembahku. Apakah ketika kita berbisnis itu bisa membuat diri kita ini menyembah kepada Allah? Ya bisa. Makanya harus teman-teman pahami bahwa kita ketika berbisnis harus ada ikatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika berbisnis jangan sampai bisnisnya itu ada kaitannya dengan kebohongan gitu. Atau ketika saya pengen pulang ya ke sini ternyata di situ ada bakso, ya, ada bakso di situ tulisannya daging sapi. Ternyata setelah saya gabung dengan masyarakat, ada satu masyarakat yang mengatakan itu sebenarnya daging ayam, tapi nama brandnya itu dibuat daging sapi agar lebih menarik perhatian orang lain. Nah, itu kan sama aja membohongi bisnis mereka sendiri. Ya, akibatnya nanti apa? Bisa saja
harta yang dia dapatkan juga haram. Apalagi banyak ya, Pak teman-teman di jalanan itu bakso ayam tapi menggunakan daging babi misalnya. Nah, seperti itu. Kita pakai goblok. Maka ini sangat penting ya, ketika kita berbisnis, kita harus ada kaitannya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pondasi yang mungkin menurut saya kita semua harus memahaminya. Akidah Islamiyah. Nah, jadi kalau berbicara tentang akidah, ya dalam sirka itu tadi, negara-negara kapitalis ya, atau bahasanya terlalu tinggi ya. Negara-negara lain juga ada pembahasan seperti ini. Jadi kalau dalam ideologi internasional ya, kalau kita berbicara atau akidah internasional itu ada 3. Akidah Islamiyah, akidah kapitalis, dan yang ketiga adalah akidah sosialisme. Nah, hari ini kita mencoba membahas tentang akidah Islamiyah karena ini yang menjadi titik paling terpenting ketika kita ingin membangun sebuah bisnis agar pondasi kita kuat. Nah, ternyata beginilah sistem atau gambaran akidah Islamiyah itu tersebut. Nah, ini kita harus pahami. Oke? Saya makan duluan. Nah, dari mana asal muasal kehidupan atau asal muasal manusia? Untuk apa hidup di dunia dan akan kemana? Nah, saya yakin teman-teman di sini udah pada tahu ya, karena teman-teman saya yakin udah banyak literasi, banyak kajian di mana-mana gitu ya. Nah, sebentar. Nah, kita lanjut. Nah, ternyata dari akidah Islamiyah ini, dari mana kita berasal? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa hidup di dunia? Terikat dengan aturan Allah. Kemudian akan kemana? Akan kembali ke hari akhirat. Nah, ini harus menjadi landasan kita, atau dalam pertanyaan ini dalam bahasa Arabnya adalah uqdatul kubro, 3 pertanyaan yang paling mendasar. Ya, dari mana 3 pertanyaan besar ya? Yang paling penting, dari mana manusia berasal? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, kalau secara lebih mendalam akan ketemu memang kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian untuk apa hidup di dunia ini? Untuk terikat dengan aturan-aturan Allah. Dan akan kemana setelah kehidupan ini? Akan kembali ke hari akhirat. Nah, ini akidah Islamiyah. Kalau kita kaitkan dengan akidah sekuler atau kapitalis, mereka itu mengakui bahwa mereka berasal dari Tuhan. Untuk apa hidup mereka? Hidup mereka itu tidak terikat dengan aturan-aturan Tuhannya. Kenapa tidak terikat? Karena dari agama tersebut tidak ada aturan-aturan yang mengikat diri seorang hamba itu. Ya. Akan kemana setelah kematian? Ya, mereka juga mengakui akan kembali lagi ke Tuhannya. Tapi dalam kehidupannya tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Berbeda dengan Islam. Oke? Nah, di sini yang paling penting. Untuk apa hidup di dunia harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Nah, jadi kalau kita jabarkan nanti, ternyata ketika kita ingin menjadi orang yang soleh, itu ada 3 dimensi. Ya, dimensi 1 hubungan kita dengan Allah, dimensi 2 hubungan kita dengan diri sendiri, yang ketiga hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu. Jadi ketiga ini harus terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Nah, kemudian di hari akhirat nanti kita akan menjumpai namanya neraka dan surga. Ya. Nah, jadi nanti di hari akhirat kita tidak memilih lagi neraka atau surga. Lalu di mana kita memilih neraka dan surga? Kita memilih neraka dan surga di saat ini. Jadi hari ini kita mau masuk surga nanti ya. Nanti kita mau masuk surga atau neraka, ya pilihan kita hari ini. Nah, hari ini kita menjalankan kehidupan udah kan belum dengan aturan-aturan Allah? Bagaimana pakaian kita? Oke, bagaimana sholat kita? Bagaimana muamalah kita? Bagaimana bisnis kita? Nah, itu yang paling terpenting. Karena tadi ketika kita berbisnis ada akad saja yang tidak terpenuhi, maka itu jatuhnya nanti harta haram, seperti itu. Mungkin Mas Asep diingatkan saya waktunya sampai jam berapa? Mas Asep? 7 menit lagi tadi ya. 7 menit lagi. Siap. Cepat sekali ya. Aduh, gak terasa.
Ya udah cepet aja. Nah ternyata ketika kita udah mengetahui tujuan hidup kita, maka kita juga harus memahami urgensi menuntut ilmu. Ya. Nah menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah hari ini ya teman-teman yang berada di sini itu muslim atau bukan? Kalau muslim berarti wajib. Ya. Ini Rasul sendiri yang mengatakan, bukan saya ya. Ayo Mas Asep sholat wajib loh. Bukan saya mengatakan, tapi Rasul. Setiap muslim wajib menuntut ilmu. Nah, jadi begini, kapan kita diwajibkan menuntut ilmu? Ketika hari ini teman-teman sudah berbisnis, maka teman-teman wajib mempelajari tentang fikih muamalah. Karena ada hadis juga ya, Abu Bakar kalau tidak salah, perkataan Abu Bakar ya, karena diharamkan bagi seorang muslim berjualan tanpa mengetahui fikih muamalah terlebih dahulu. Artinya materi atau ilmu tentang muamalah ini sangat penting sebelum kita menjalankan sebuah bisnis. Nah, maka di sini disampaikan menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, hadis riwayat Ibnu ya. Nah, kemudian ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, langsung artinya ya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan surga. Ya, mungkin begitu aja Mas Asep yang ingin saya sampaikan karena waktunya sudah 7 menit lagi ya. Atau masih ada sisa? Saya rasa masih kurang ya. Sebetulnya kurang, tapi memang sengaja kita setting seperti ini karena ketika teman-teman tertarik lagi nanti kita akan mengadakan kajian yang bertema bisnis ke depannya, sehingga kajian ini nanti bisa teman-teman ikuti lebih dalam lagi seperti itu. Oh iya siap. Oke. Mungkin teman-teman di sini kalau memang punya niatan berbisnis ya dan memang ingin belajar ya, ketika belajar memang membutuhkan waktu dan juga mungkin modal kali ya. Nah dari kita juga ada sih sebuah penawaran kayak kuliah gitu juga 1 semester. Boleh saya share Mas Asep? Boleh, tepat. Boleh ya. Dan mungkin ini bagi teman-teman yang berada di sini nanti menggunakan kode apa kira-kira ya? Kode apa Mas Asep? Waduh, kode apa ini? Jangan kode-kodean, Tat. Kode LDK aja, nanti boleh. kode LDK insya Allah akan mendapatkan harga termurah dan terkhusus ya insya Allah. Ini salah satu yang saya buat tadi pagi ya, bisa dilihat. Ya. Kelewatan. Ini. Indonesia adalah negara yang penduduknya banyak menganut agama Islam atau Muslim. Meskipun tidak semua penduduk Indonesia menganut agama Islam, tetapi dapat diperkirakan 87,2% penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, tapi masih banyak yang belum mengerti tentang fikih muamalah. Terdapat juga orang yang mengerti fikih muamalah tetapi belum memahaminya secara penuh. Padahal, fikih muamalah merupakan ilmu yang sangat penting dan harus dipelajari oleh orang Islam. Fikih muamalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum dalam suatu kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh manusia, di mana kegiatan dan transaksi itu harus sesuai dengan aturan Islam. Hal yang membuat seorang muslim perlu mempelajari fikih muamalah agar mereka mengetahui transaksi-transaksi yang diperbolehkan dan tidak. Tentunya tidak hanya itu, tetapi mereka juga mengetahui mana yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Maka dari itu, kami Bisyarah.id memberikan kuliah bisnis syariah, kuliah bersilabus selama 1 semester, yang insya Allah akan menjelaskan terkait fikih muamalah secara komprehensif. Tunggu apa lagi? Mari perbaiki bisnis duniamu menjadi bisnis akhirat.
Itu ya teman-teman. Jadi ini barangkali teman-teman yang punya niatan, saya hanya membantu teman-teman ya. Dibandingkan dengan yang lain, teman-teman insya Allah yang berada di sini akan mendapatkan harga yang lebih murah ya. Jadi ini kuliah bisnis syariah dari perusahaan saya sendiri. Ya, saya juga mempelajari dan juga masih belajar ya di sini. Nah itu ada kuliah online bersilabus, jadi via Zoom ya aplikasi melalui aplikasi Zoom. Dan ini kelas weekend. Jadi teman-teman belajarnya itu dari jam 8 sampai jam setengah 10. Dan itu insya Allah dimulai 18 Juli. Dan mungkin barangkali teman-teman yang tidak bisa di hari Ahad, barangkali di bulan tertentu atau di tanggal tertentu bisa mendapatkan rekamannya. Nah ini kelas eksklusif 1 semester, jadwal kuliah weekend, seminggu 1 kali pertemuan, 21 kali pertemuan intensif. Nah ini materinya yang akan dibahas ya. Bisa teman-teman lihat kaidah bisnis dalam Islam, mengapa muamalah harus sesuai syariah, konsep harta dan kepemilikan, ya disinilah intinya semua ya. Nah ini sudah insya Allah komprehensif dibahas. Nah ini biaya dari perusahaan ini untuk biaya per orangnya itu 1 kali bayar sebesar 650.000. Nah bagi teman-teman ya yang berada di sini, nanti ketika teman-teman di kontak aja admin perusahaan ini, ketik aja nanti kode tagar LDK, insya Allah nanti akan mendapatkan harga khusus. Begitu teman-teman. Dan juga mendapatkan buku udah sirkahin aja. Nah begitu singkat. Ini benar-benar ditancapkan, benar-benar kuat. Ya, jadi ketika ada guncangan, ketika kita berbisnis, ketika kita di atas ya, kita tidak goyah dengan adanya ujian-ujian tersebut. Ya begitu. Begitu aja Mas Asep yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan atau mungkin kurang jelas, saya sepuluhnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini benar-benar luar biasa ya penyampaiannya nih, mendetail gitu ya, bagaimana cara kita menjalankan sebuah bisnis, dan itu bagaimana cara kita menjalankan bisnis kita sesuai syariat Islam. Ini bisa kita lakukan ya. Nah di sini ini kita masih ada waktu nih Tat. Bagaimana kalau kita lanjut ke sesi pertanyaan, apakah bisa Tat? Oke, boleh. Satu pertanyaan 500.000. Masya Allah. Pertanyaan itu 1 kelas 1 semester ya. Jawabannya 1 semester. Ya, baiklah, ini pertama di kolom chat ini sudah muncul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Amal Ihsan, asal Pontianak, instansi pendidikan, Institut Teknologi Digital di situ. Ini kampus saya tadi ya. Oh, iya. Saya kira dari kampus lain tadi, Mas. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mencari customer atau partner yang banyak kalau dalam bisnis kita, dan bagaimana cara kita melakukan digital marketing dengan benar? Mohon dijawab dengan detail. Terima kasih. Masya Allah, minta detail ya. Saya harus menjadi seorang ini ya, apa namanya, marketer, bukan marketer, apa namanya? Kalau di perusahaan ini namanya CMO ya, bagian dari branding marketing. Ya, jadi kita coba masuk bagaimana kita ketika ini ya dalam sebuah bisnis itu, maka yang paling terpenting adalah akidah itu tadi, oke? Akidah, fikih, muamalah. Kalau ilmu-ilmu ini sudah kita pahami dengan baik, maka kita akan naik tingkatan. Tingkatannya itu apa? Kita akan mempelajari namanya branding and marketing. Bagaimana membuat bisnis kita ini dikenal oleh banyak orang. Karena hari ini, digital hari ini, ketika kita ingin menjual produk kita, eranya sudah berubah. Eranya berubah kemana? Ke digital marketing. Ya, pertama gini, kalau teman-teman lihat, ya, di media sosial, di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, menurut Mas Asep, yang sepengetahuan Mas Asep dan teman-teman ketahui, ada tidak di situ namanya story? Ada nggak? Dulu Twitter ada nggak story-nya? Belum ada, belum. Facebook juga nggak ada kan? Yang ada itu pertama kali waktu itu saya Instagram. Nah ini menggambarkan bahwa ya hari ini kita era kita ini benar-benar berubah. Jadi ketika kita jualan, ya misal gini, saya jualan dengan Mas Asep. Mas Asep, apa ya? Saya contoh apa aja deh pokoknya. Mas Asep, gini aja deh. Mas Asep, saya ini orangnya ganteng, baik, soleh. Itu pasti Mas Asep jijik lihatnya, dengarnya. Benar. Benar. Tapi berbeda
Berbeda kalau orang lain yang mengatakan, Mas Asep itu barangkali Mas siapa tadi yang nanya? Mas Fikri ya? Siap. Mas Fikri. Mas Fikri itu orangnya baik gini-gini, pasti Mas Asep percaya. Karena kenapa? Dia mendapatkan informasi tersebut dari temannya dan itu salah satu branding atau jualannya dengan cerita. Jadi gini, Mas Asep jualan nanas, oke? Mas Asep jualan nanas. Terus Mas Asep bilang sendiri ke Mas Fikri, ayo dong beli nanas saya, rasanya manis, lezat, enak gitu. Kemungkinan besar Mas Fikri itu kurang percaya. Karena Mas Asep yang jualan nanasnya, Mas Asep sendiri yang mendeskripsikan tentang nanasnya. Berbeda ya, kalau Mas Asep yang jualan nanas, saya yang menceritakan ke Mas Fikri. Mas Fikri, ngomong-ngomong tuh teman kita, ketua LDK kita tuh jualan nanas. Enak banget Mas nanasnya. Manis, lezat, orangnya ramah. Kira-kira Mas Fikri percaya nggak? Percaya gitu. Nah jadi kalau kita branding and marketing, kalau kita menjual produk kita, ya biasakan kita itu menggunakan cerita. Karena cerita itu sangat menarik. Itu singkatnya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara kita mencari customer atau partner? Ya itu tadi mencari customer. Pertama kita bergerak di digital media. Ya, media sosial kita itu ketika kita berbisnis gunakan semua. Ya, karena kita harus tahu juga ketika kita sudah berada menjadi seorang pengusaha, kita harus tahu bagaimana target pasar kita. Sekarang kita tanya Mas Asep. Mas Asep jualan nanas. Target pasarnya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Udah jelas kan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Kenapa ibu-ibu? Ya karena ibu-ibu yang sering belanja di pasar ya, jadi pulang tuh biasanya dia yang menyiapkan sarapan biasanya. Nah itu salah satunya yang harus kita pahami dalam ilmu branding and marketing. Ketika kita membuka usaha, kita harus tahu target pasar kita siapa. Kalau saya nih ya, buat pilar kreatif media, target pasar saya siapa? Para bisnismen. Jadi yang beliau-beliau itu ngisi workshop misalnya. Loh, kok bisa di situ? Iya, saya bisa mendokumentasikan acara-acara mereka, terus saya edit menggunakan sistem atau software yang baik agar tampilannya juga jelas gitu. Nah, jadi jangan sampai kita jualan apa misalnya, Mas Asep jualan balon, tapi target pasarnya ke bapak-bapak, itu salah. Ya kan? Makanya harus jelas. Contohnya bisnis apa lagi? Ya banyak. Mas Asep ketawa kira-kira bisnis apa? Intinya itu ya. Ketika kita mencari customer, kita tidak bisa. Misal gini aja deh. Mas Asep jualan distro apa Mas Asep? Ya, baju distro ya. Nah, baju distro itu laki-laki tuh. Rata-rata laki-laki itu. Rata-rata laki-laki. Nggak mungkin Mas Asep jualan bajunya ke Aquat. Coba nyambungnya dari mana? Kemungkinan kecil kalau dia beli untuk bapaknya, tapi pasti jarang anak perempuan membeli baju buat bapaknya. Iya enggak? Yang paling sering buat siapa? Buat pacarnya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita harus tahu ketika kita mencari customer, kita harus tahu dulu target pasar kita siapa, gitu. Misal ada Hafiz Doll. Hafiz Doll itu dia boneka tapi mengeluarkan MP3 Al-Quran. Nah, itu target pasarnya siapa? Target pasarnya ternyata adalah anak ibu-ibu mempunyai anak kecil. Nah, ketika dia berbisnis, ya, ketika buka bisnis, dia juga harus tahu, ya, ketakutan seorang ibu ini apa? Ibu ini udah sebagai ibu rumah tangga, kegiatannya banyak, ya, sana sini. Dia tapi pingin anaknya ini tidak mau masuk neraka. Jadi salah satunya dia harus menjadi penghafal Al-Quran. Nah, itu ketakutannya. Akhirnya ditemukan bahwa Hafiz Doll ini bisa membantu anak tersebut untuk menghafal Al-Quran. Dengan 24 jam diputar pun MP3 ini tidak akan bisa berhenti. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ketika mencari customer, kita harus tahu dulu target pasarnya. Kalau target pasarnya sudah clear, sudah jelas, insya Allah itu akan kita mudah. Nah, maka kalau belum tahu ya coba dicari tahu gitu. Nah, kemudian atau partner yang banyak kalau dalam bisnis kita dan bagaimana cara melakukan, banyak banget pertanyaannya. Atau partner. Ya, ketika kita ingin mencari partner ya, mencari teman sirka, maka pahami dulu tentang konsep-konsep dalam bekerja sama itu. Karena di situ insya Allah akan adil ya. Akan adil. Karena sudah paham, akidahnya sudah paham ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan ketidakadilan, dampaknya akan mendapatkan dosa. Begitu kira-kira dari Mas Fikri. Saya mohon maaf jika belum detail banget ya. Gitu Mas Asep.
Ya, syukran jazakallah atas jawabannya ya. Yang insya Allah ini semoga bisa menjawab ya Mas Fikri ya. Ya sebetulnya ini sebetulnya ada banyak pertanyaan di grup minta pertanyaan. Namun kayaknya ketika saya melihat dari ketika antum menjelaskan penjawabannya, mungkin waktu untuk satu jawaban itu mungkin bisa 8 menit atau lebih gitu ya. Nah, dikarenakan kita juga waktu juga hampir habis. Nah, di sini kita mungkin untuk saat ini kita mempersingkat saja, karena nanti insya Allah bagi teman-teman nanti yang tetap ingin ikut kegiatan gini ya, kelas bisnisnya kita ini, kajian bisnis kita insya Allah kita akan adakan lagi, dan insya Allah nanti ya kita akan mendetailkan lebih dalam lagi ya, kemungkinan materinya masih siap ini ya. Siap insya Allah. Oke, baik, sekian teman-teman ya. Terima kasih jazakallahu khairan katsir kepada Mas Nuryanto selaku pemateri pada kajian IMA kali ini yang bertemakan Yo Muslimpreneur, yang insya Allah semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita petik dan kita aplikasikan ya, materi-materi yang disampaikannya tadi mungkin bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia bisnis. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang mungkin masih bingung atau masih kurang paham dengan caranya berbisnis berdasarkan syariat Islam. Nah, nanti bisa mungkin bisa hubungi saya atau yang lainnya nanti dari rekan penitia. Nah, nanti kita akan berikan jawaban yang mungkin langsung dari pemateri nanti yang akan mengirimkan jawaban-jawabannya yang mungkin belum sempat beliau sampaikan pada malam hari ini, mengingat waktu yang begitu singkat. Iya, kayaknya cepet banget. cepet ya, banget. Sebetulnya beliau ini kalau kita ngadain kegiatan ini biasanya beliau ini mungkin untuk penyampaian materi aja mungkin lebih dari 1 jam untuk penyampaian materinya saja ya. Nah, dikarenakan mungkin waktu kita yang begitu singkat, nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp group, nanti akan kami tanyakan ke pematerinya dan akan dijawab melalui WA. Begitu teman-teman sekalian ya, terima kasih. Jazakallahu khairan kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir juga pada hari ini. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon undur diri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua dijawabnya tuh. belum semua itu. Iya. Ya apa-apa, insyaallah. Mungkin closing statement boleh? Tepat boleh Mas, silakan. Oh ya, tadi belum ya. Ya, tadi. Jadi begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, akidah kita, keyakinan kita, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar mengikat ya, karena itulah salah satu bisnis kita nanti ke depannya seperti apa gitu. Nah, saya kemudian ingin sampaikan kepada teman-teman, teruslah belajar ya terkait tentang masa depan kita, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga rezeki kita. Ya, rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Kapan rezeki kita habis? Ketika kita sudah tidak hidup lagi di dunia ini. Ya, jadi ketika teman-teman hari ini masih hidup, artinya rezeki teman-teman masih ada, tinggal bagaimana ikhtiarnya. Tadi lupa juga ya bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf membuka bisnis ya, tapi udah kelewatan dah, apa-apa lah kapan-kapan ya. Nah gitu, berubah itu harus, dan berubah yang paling baik adalah berubah menjadi taat. Maka dengan adanya bisnis kita bukan membuat diri kita semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita berbisnis akan banyak ujian-ujian yang kita dapatkan. Begitu saja dari saya teman-teman semua. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, bagi teman-teman nanti jika ingin sharing-sharing atau jika ingin mengikuti akun-akun media sosial saya, bisa di Instagramnya Ghazul Fikri, Facebooknya juga ada Ghazul Fikri. Tapi kalau teman-teman ingin berteman dengan saya bisa melalui di Facebook ada, di Facebook aja Ghazul Fikri. Di Twitter juga ada Ghazul Fikri, di YouTube juga ada. Begitu aja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia dan juga termasuk Mas Asep yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho darinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Mas Nuryanto sebagai pemateri kita pada kajian pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada moderator yang telah memandu perbincangannya pada kajian kali ini. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi, di mana sesi dokumentasi ini akan dipandu oleh tim PDD oleh panitia. Pada tim PDD, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memandu dari sesi dokumentasi pertama. Bisakah atau bolehkah dihidupkan ini videonya atau on cam? Saran saya kecuali yang akhwat ya Mas. Yang akhwat gak usah. Oh iya, ya, yang ya silakan ini bisa di on cam biar saya ambil dokumentasinya. Oke. Ayo teman-teman sekalian mungkin bisa on kamera ya. Kecuali yang akhwat, yang ikhwan mohon untuk yang ikhwan bisa on kamera semua ya. Nah, ini akan kita jadikan dokumentasi kajian terbaik ini. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. Baru kelihatan semuanya ya muka-mukanya, Masya Allah. Salam kenal buat teman-teman semua ya. Baik, akan saya mulai. Saya mulai dari hitungan 3, 2, 1, kemudian akan saya screenshot. Senyum, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kepada tim PDD yang telah melakukan dokumentasi. Baiklah, kita memasuki di penghujung acara. Itu acara selanjutnya. Sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini, langkah baiknya kita membaca hamdalah. Semoga Allah memberkahi kajian kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan membaca kalimat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan kawan-kawan yang telah hadir pada kajian malam hari ini, terutama kepada pemateri kita Mas Nuryanto. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata atau tutur yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.